Hai di sini. Baik, di video ini saya akan memberikan Anda training seputar Facebook Ads, dan di video ini kita akan belajar bagaimana cara baca hasil iklan, dan di video ini juga saya akan jelaskan kepada Anda kenapa sih iklan ini sering boncos ya, dan kenapa iklan ini bagus ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang harus kita baca ya. Oke, kita lanjut ya belajarnya, dan saya mohon maaf kalau suaranya agak serak-serak basah ya teman-teman, karena memang luar biasa minggu ini non-stop live-nya, dan semoga nanti di hari-hari ke depan sudah kembali normal suaranya ya, jadi saya bisa bantu teman-teman. Oke, yuk kita lanjut teman-teman. Nah, jadi inilah caranya teman-teman ya. Jadi inilah indikator yang saya sering pakai. Jadi KPI atau Key Performance Indicator adalah angka yang digunakan untuk menganalisa suatu bisnis ya. Nah, contohnya iklan, salah satunya iklan contohnya ya. Nah, iklan ini ada KPI-nya juga teman-teman. Nah, KPI ini setiap bisnis itu berbeda-beda. Oke, jadi mungkin di antara teman-teman ada yang jualan baju atau misalnya ada jualan properti ya, itu berbeda, KPI-nya berbeda. Tetapi ya ketika Anda sering promosi katakanlah ya, atau misalnya teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara tingkat closingnya atau bagaimana cara mendatangkan pengunjung, maka teman-teman bisa menentukan key performance indikatornya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh jualan yang harganya ratusan ribu. Ini bukan jualan yang produknya mahal ya. Kalau produk mahal ini beda lagi KPI-nya, cara bacanya. Jadi kalau misalnya kita jualan misalnya tanah, properti, mobil, motor, workshop, nah itu beda lagi KPI-nya. Nah, kalau ini KPI ini digunakan untuk jualan yang harganya ratusan ribu ya, katakanlah sekitar 300 ribu ke bawah. Kalau udah 500 mungkin agak gede ya KPI-nya. Dan ini pakai form ya. Kalau misalnya pakai WA, jadi ada juga yang teman-teman ngiklan, misalnya kalau ngiklan diklik langsung ke WA, nah itu beda lagi. Jadi KPI khusus video ini saya akan jelaskan untuk pakai form ya, nanti saya lihatkan studi kasusnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau pakai WA atau pakai yang produk mahal, mau nggak? Boleh komen di bawah ya, atau di YouTube ya, atau dimanapun ya di video ini, silakan, nanti saya coba bantu, saya coba buatkan video untuk Anda. Oke, nah ini adalah KPI-nya. Jadi yang pertama ada CTR-nya harus lebih dari 1,5%. Apa itu CTR? CTR itu click to rate. Jadi percentage of time people saw atau melihat iklan terhadap yang klik. Jadi semakin banyak klik, maka semakin bagus iklan kita. Ya, contoh, misalnya iklan kita dilihat 100 orang. Oke. Maka katakanlah yang ngeklik itu 2 orang, katakan 2 orang. Berarti 2 dibagi 100 kali 100% itu 2%. Nah, semakin banyak klik, ya katakanlah dari 100 yang ngeklik 5, berarti 5 dibagi 100 sama dengan 5%. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat CTR-nya lebih besar terus, maka iklan kita bagus. Kemudian click to landing page. Nah, iklan diklik masuk ke landing page itu 70%. Kalau di bawah 70%, udah pasti kecepatan website teman-teman lemot. Nah, ini kalau pakai form ya, pakai form. Kemudian dari paid ke add to cart itu minimal 2%. Jadi kalau ada 100 orang yang datang ya minimal atau rata-rata 2% ya. Jadi kalau misalnya di bawah 2% ya bisa jadi copywriting, offer teman-teman, penawarannya kurang keren, kurang greget, kurang gigit ya, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya 2% itu normal. Tapi kalau kamu bisa sampai 4%, 5% itu keren banget ya. Nah, kemudian add to cart to purchase. Nah, ini teman-teman, add to cart to purchase 50%. Nah, ini biasanya ya ini orang Indonesia itu rata-rata pakai transfer. Ya, add to cart ke purchase itu 50% ya. Ini sebenarnya yang dibaca itu ada ketika purchase ya, ketika purchase kan, ketika orang transfer kan nggak bisa dibaca kan, harus di follow up kan kalau orang Indonesia ya. Nah, ini kita ambil aja ke belakang, itu nggak apa-apa ya, minimal kita tahu add to cart ke purchase rata-rata 50%. Nah, kemudian cost per purchase, profitnya minimal bukan minimal ya. Jadi cost per purchase
atau biaya per pembelian itu profit dibagi closing rate. Nah, ini adalah nanti kalau teman-teman belajar Facebook Ad ada rules. Rule itu adalah aturan yang kita tetapkan terhadap Facebook Ad ya. Itu bisa teman-teman pakai gunakan iklan konversi atau iklan traffic. Jadi misalnya kalau teman-teman profitnya katakanlah 100.000, misalnya satu produk, misalnya teman-teman jual ini ya. Jualan apa ini ya? Minyak rambut ya gitu ya. 100.000 katakanlah ya. Maka katakanlah dari 10 WA katakanlah 2 yang closing, berarti 2 dibagi 10 orang maka 20%. 20% dikali 100.000 itu sama dengan 20.000. Berarti cost per purchase teman-teman kalau mau balik modal itu 20.000. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian cost per purchase. Oke, yuk kita lihat di iklannya. Nah, ini saya langsung aja ya, teman-teman. Nah, ini contoh. Ini salah satu iklan yang sedang kita running ya, teman-teman. Jadi kita iklankan ya, kebetulan ada sahabat saya yang ingin dibantu iklankan ya. Nah, ini contohnya apa, Mas? Nah, ini jualan ini. Jadi membantu para kaum hawa atau ibu-ibu atau remaja ya, wanita agar ya ini nih ya, agar mewujudkan perempuan yang berkualitas, produktif, bahagia dan dinanti di surga. Nah, ini ada 7 mentor ya, 7 mentor. Nah, ini kita iklankan. Nah, ini studi kasusnya saya jual atau saya iklankan ke ya, karena ini Islami ya. Jadi saya target aja Al-Quran dan Ustadz ya. Jadi saya 2 testing. Dan kita lihat ketika iklan ya, saya dalam satu asset saya 3 ya. Jadi saya testing 3 ya. Jadi ada iklan 1, iklan 2, iklan 3. Jadi kita testing semua. Ini adalah fase testing. Nanti kalau misalnya kita udah dapet iklan yang bagus, maka kita bisa langsung ke konversi ya. Itu kalau saya mainnya kayak gitu teman-teman ya, cara mainnya. Ada marketer yang langsung konversi, itu oke, is oke ya. Kalau saya biasanya traffic dulu baru ke konversi. Karena kenapa? Tujuannya saya untuk mematangkan pixel dulu ya, kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi cost per resultnya 700 ya, jadi per klik ya, per orang yang datang ya, bukan per klik ya. Jadi orang datang, nih ya, datang. Nah, ini kita lihat ya, ini udah ngabisin berapa ya. Oke, kita lihat klik ya, kita udah ngabisin berapa ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini cost per klik ini ya, reach-nya, jangkauannya, dan CTR-nya 6%. Nah, ini keren banget. Berarti copywriting-nya keren banget, teman-teman. Ini keren banget ya. Nah, kemudian link klik 195 ke landing page view 88. Nah, ini kita bisa lihat ya. Yuk kita lihat berapa persen kah ya. Apakah websitenya lemot ya, kayak gitu ya. 88 dibagi berapa? 195 berapa? 45%. Nah, ini kecepatan website kurang keren berarti ya. Oke, kita enter. Oke, enggak. Oh, ini pakai ini ya, pakai apa namanya? Chance ya. Kalau chance gitu ya, cepet ya. Karena udah 2 kali. Kalau boleh kita lihat di sini, cepet enggak? Enter. Nah, ini ya. Oh iya, karena saya pakai kecepatan 150 Mbps ya. Jadi cepet ya pasti. Nah, kalau di luar sana, teman-teman ya, di luar sana karena kan banyak pakai HP ya, pakai HP 4G. Ya, mereka kita ambil rata-rata ya, berarti ini kurang cepet ya landing page ya. Kemudian itu kan masih kosong. Oh, berarti belum ada nih ya, karena belum 2%. Ini kalau udah 100 sebelum ada itu kan, maka yang diperbaiki adalah copywritingnya, ke purchase dan sebagainya. Nah, kemudian amount spend udah 51.000 ya, udah keren ini ya. 51.000 dapat 88 klik, itu keren banget ya. 51.000 dapat 195 klik maksudnya ya. Itu rata-rata kalau per kliknya adalah nih, keren banget kan, 300 200. Itu kalau iklan di Google itu mahal banget teman-teman. Iklan Google bisa 2.000 3.000. Iklan Facebook murah banget ya. Oke, seperti itu. Nah, jadi PR khusus iklan ini, maka PR-nya adalah yang pertama kita cepatkan website ya, ini ya. Kalau iklan udah bagus banget 6%. Berarti kalau posisi iklan udah bagus banget. Nah, ini yang di PR-nya adalah link klik landing page view, maka harus dicepetin websitenya. Kemudian landing view ke itu kan, berarti penawarannya harus dibenerin nih, penawaran nih kayak gini nih ya, kurang greget ya, kurang greget.
Kemudian kalau purchase itu follow up-nya ya. Oke, seperti itu teman-teman cara baca hasil iklannya. Jadi ketika kita ngiklan, maka kita akan tahu bagaimana cara menganalisa iklan, kemudian kita bisa memutuskan iklan ini apakah diedit atau di scale up, dan kemudian kita bisa mengetahui apakah iklan ini boncos atau tidak. Nah, video selanjutnya saya mau kasih teman-teman info gimana sih iklan konversi. Nah, ini iklan konversi ya. Kemudian baru kita buat rules. Mau nggak? Kalau mau saya kasih tahu caranya. Gimana caranya? Yuk komen di bawah. Nanti saya infokan gimana sih cara buat rules. Apa tujuannya rules, Mas? Tujuan rules adalah agar iklan teman-teman tidak pernah boncos ya. Jadi kalau teman-teman liburan, ya katakanlah liburan tidak pegang laptop, tidak buka Ads Manager atau tidak buka Business Manager, teman-teman aman ya. Walaupun teman-teman iklannya 1 miliar sehari, kalau pakai manage rule atau pakai rule, teman-teman tidak akan khawatir karena tidak akan pernah boncos ya. Oke, kalau mau komen nanti saya akan infokan selengkapnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa dan sukses untuk kita semua. Bila itu boleh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.